sebenarnya teknik-teknik secara umum tentang ruqyah itu apakah hanya sekedar bacaan-bacaan kalimat thayyibah dan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu bisa digunakan atau berhikmah untuk bagi orang untuk meruqyah atau meruat orang yang berpersoalan menurut yang bersangkutan? Pada prinsipnya kan sama. Intinya adalah doa. Intinya di doa. ruwatan itu dari sekian prosesi yang berjalan, ritual ruwatan itu kan mulai dari orang-orang diperkenalkan dengan munculnya buto-buto di pewayangan di kisahnya, kemudian ditutup dengan doa-doa dalam bahasa dalam itu. Buto itu kan banyak melakukan dosa ya. Ya, buto itu ibarat hantu yang mengajak kolo, sengkolo, ya kan betara kolo yang dimunculkan. Jadi memang ibarat masalah-masalah yang dari dunia sebelah yang sifatnya negatif. Nah, kemudian di ruwatan itu didoakan biar diselamatkan dari hal-hal yang negatif. Ini dalam prosesi ruwatan. Kalau kita kembali ke sejarah di Islam, kembali di sejarah di Islam, ternyata di Islam sendiri di tanggal 10 Muharram yang menjadi titik tolak bernama Asyura tadi, Allah menyelamatkan banyak figur Nabi di tanggal 10 Muharram juga. Nabi yang dimakan ikan itu diselamatkan. Peristiwanya sangat banyak. Banyak ya peristiwa 10. Salah satunya Nabi Muharram. Adam diterima taubatnya juga di tanggal 10 Muharram. Kemudian turun sedikit ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika yang banjir turun dari kapal juga tanggal 10 Muharram. Kemudian itu versi sejarah yang disampaikan oleh sejarawan Islam ya. Terlepas itu apakah saat itu sudah ada bulannya atau belum atau namanya bagaimana gitu. Kalau dereng urip bulan Muharramnya, bulan Hijriahnya kan belum mulai sebenarnya. Ada, tapi bulannya mesti sudah ada hitung-hitungan sudah ada. Hitung-hitungan dan bulan itu sudah inna iddata syuri indallahi 12 tadi sudah memberikan gambaran bahwa itu sudah ada bulan-bulan itu. Kemudian dari Nabi Nuh turun sedikit ke Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, diselamat keluar dari api juga tanggal 10 Muharram. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa yang terdekat dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa di Fir'aun, dikejar Raja Fir'aun. Selamat dari kejaran Raja Fir'aun juga di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus ketika diuntal niku bahasa yang lain kalau belum ketemu. Bahasa Indonesia yang belum ketemu, kromo inggil juga ketemu. Ditelan bulat-bulat itu terjemah loh. Bukan bahasa lain. Diuntal ketika dimakan utuhan oleh ikan itu terlepas lagi. Makanya tidak boleh manusia kemudian menguntal itu nggak boleh. Kecuali pil. Kecuali pil ya. Kan ada nguntal pil itu. Masuk jenengan nguntal pil nggih dipamah. Kemudian Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudaranya di sumur, ketika di saudagar yang lewat mencari air dan Nabi Yusuf lepas dari sumur, itu juga di tanggal 10 Syuro. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dilahirkan juga di tanggal 10 Syuro juga. Kemudian Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah turunnya ayat Nabi Sayyidah Aisyah ketika dituduh zina dengan Sofwan, Allah memberikan pembebasan, menginformasikan kepada muslimin bahwa Sayyidah Aisyah ini tidak berzina di surat An-Nur itu juga turunnya ayat di tanggal 10 Muharram. Nah, karena banyak penyelamatan inilah kemudian di tradisi Jawa tidak menutup kemungkinan ini terinspirasi itu atau memang ada hal yang memang luar biasa di tanggal 10 Muharram ini kita juga tidak tahu. Yang pasti di kultur Jawa pun
10 Muharram ini bulan untuk menyelamatkan dari sengkolo, dari buto, dari kolo. Sehingga apa namanya dilaksanakanlah ruwatan tadi. Ya. Kalau misalnya Gus, kita atau dalam tradisi NU itu kemudian melaksanakan ya entah bahasanya ruwatan dengan lagu-lagu mirip dengan Jawa begitu gimana Gus? Pada prinsipnya enggak masalah. Enggak masalah ya. Karena ruqyah itu kalamun yustashwabih min kulli arid. Ruqyah itu adalah kalimat yang digunakan untuk kesembuhan dari segala sesuatu yang menimpa. Oh, gitu. Dijadikan sarana untuk melepaskan, menyelamatkan, menyembuhkan dari segala sesuatu yang menimpa. Maka pada prinsipnya selama tidak ada unsur kesyirikan dan selama tidak ada unsur keharaman, pada prinsipnya itu tidak ruqyah. Dengan bahasa apapun yang dipakai itu juga ruqyah. Kalau yang menuju kepada kesyirikan gimana? Misalnya ada penyembahan kepada danyang. Jadi ruwatan yang memakai pola mempersembahkan penyembelihan sesuatu dipersembahkan kepada danyang-danyang yang ada di desa itu. Nah, kan sebagian ruwatan ada seperti itu. Iya. Ketika memang kita mempersembahkan kepada danyang biar danyang yang ada di sana tidak ngamuk, maka dalam bahasa kita itu masuk ke syirik. Namun ketika yang sifatnya hanya haram belaka, misalnya dalam ritualnya ada ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan, dalam itu masih enggak masalah. Ya. Haramnya karena ada ikhtilatnya, atau memakai hal-hal yang diharamkan, misalnya terus ada unsur molimo, mendemnya, atau memakai darah dalam prosesi meruatnya. Darah diusapkan ke tubuh, prosesnya itu haram. Namun tidak sampai ke syirik ketika memakai itu. Ya, itu ruwatan yang sering kita jumpai dalam tradisi Jawa yang memang itu prosesi dalam rangka. Kalau keyakinannya orang Jawa sendiri, Gus, misalnya tadi, kalau anaknya 5 itu kan Pendowo. Pendowo 5 misalnya. Kalau laki-laki 1 atau hanya punya anak 1 namanya untang-anting, kalau 2 misalnya. Kula namung sing apal misalnya seperti sendang kapit pancuran. Sendang kapit pancuran apa itu? 3 terus yang 2 laki-laki yang tengah perempuan, atau kapit pancuran kapit sendang. Laki-laki tengah di AP 2 perempuan, itu kalau sing apal namung niku. Itu kan sebuah keyakinan orang Jawa ya, bahwa yang memiliki kondisi seperti ini akan ini keyakinan. Bagaimana menurut jenengan? Keyakinan bahwa anak saya kalau 1 itu nanti kalau nggak saya ruat akan menjadi seperti ini. Kalau anak saya Pendowo 5 kalau nggak saya ruat akan menjadi, itu keyakinan seperti itu gimana, Gus? Nah, itu maksudnya murni dalam wilayah sebuah kepercayaan. Mitologi saja, mitos. Ya. Artinya sebenarnya dalam agama kita hal semacam itu tidak perlu diyakini. Namun juga tidak ada salahnya kita mengikuti alur yang ada di lingkungan. Bukan berarti kita meyakini. Kalau meyakininya tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini termasuk bagian dari tiaroh. Kalau dalam agama Islam, tatoyur atau tiaroh itu menggantungkan terjadinya sebuah kesialan karena kondisi tertentu. Misalnya enek manuk perenjak berarti tamu teko, itu kan tatoyur atau tiaroh. Iya. Sejenis-jenis ini, dan ini termasuk ke wilayah kepercayaan yang masuk dalam tatoyur atau tiaroh. Ini dalam agama kita sebenarnya tidak diakui dan tidak bisa dibenarkan. Namun kadang orang-orang di sekitar kita itu kan kemudian banyak yang ngomong, wah engko nek gak mbok ruwat cilaka. Gitu. Engko nek gak mbok ruwat kena ana kala, ana sengkala. Kemudian kena Bathara Kala sing nyaplok dan macam-macam itu. Karena banyak omongan-omongan ini yang dari omongan inilah kadang menjadi seperti doa. Gitu. Maka kemudian
dalam level tertentu, kepercayaan tertentu, kalau kita kemudian mengikuti alur kultur dan budaya di sekitar kita, bukan karena kita mempercayainya, tapi menghindari omongan orang, ini tidak ada salahnya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya itu tidak harus, malah sebaiknya dihilangkan. Tapi kalau kita hidup di lingkungan yang terlalu yakin seperti itu, misalnya yang paling banyak diyakini itu diantaranya adalah jilu. Ini contoh kasus ini melebar, tapi tidak jauh beda kan sebenarnya. Kalau di lingkungan kita masih terlalu banyak yang meyakini itu, maka tidak ada salahnya kita menghindari itu atau melakukan demi menghindari omongan orang. Karena kadang omongan ini jatuhnya menjadi seperti doa. Nah, kalau artinya harus yang kesan-kesan banyak omongan yang berupakan doa itu harus diimbangi dengan doa juga. Diimbangi dengan doa. Dengan juga. Doa ruatan itu tadi. Ruatan kita. Nah, ini kita menghindarkan munculnya omongan yang jadi doa. Sebagai penyeimbangnya kita doakan dan kita lakukan hal-hal yang mungkin mengurangi efek omongan orang. Kalau dalam ruqyah sendiri, Gus, prosesi secara umum gambarannya seperti apa, Gus? Mungkin juga banyak doa-doa dan intinya seperti apa ruqyah yang ala kita itu? Sebenarnya ruqyah itu kalimat yang terlalu umum. Kalau ruqyah itu sebenarnya hanya suwuk biasa. Oh, suwuk biasa. Jadi karena suwuk biasa di ulama-ulama kita itu terlalu banyak tuntunan-tuntunan dan metode ruqyah yang berbeda satu dengan yang lain. Dan ini karena memang Rasulullah hanya memberikan sebuah gambaran, yang penting dibacakan kalimat doa, baik dari Al-Quran atau bukan, yang penting kalau bukan Al-Quran yang penting teruji dan tidak ada unsur kesyirikan, maka apapun itu termasuk ruqyah. Karena Rasulullah hanya memberikan rambu-rambu, yang penting tidak ada unsur kesyirikan, maka kemudian ulama-ulama dari generasi ke generasi ketika meruat atau dalam bahasa kita meruqyah itu mempunyai cara yang berbeda. Dari cara yang berbeda itu disesuaikan dengan kemampuan ulama-ulama itu masing-masing, dan disesuaikan dengan apa yang sasarannya, objeknya juga. Sehingga akhirnya ketika ada yang mempunyai kemampuan keilmuan di bidang energi alam, artinya dia mempunyai kelebihan tersendiri sehingga bisa mengetahui bahwa oh, ini daun ini punya energi begini, garam ini punya energi, tanah ini punya energi. Kemudian mereka meruqyahnya menggunakan pola-pola energi alam, terus menggunakan garam. Garam itu juga diyakini ada energi yang bisa melebur energi-energi negatif. Garam laut itu. Dan itu karena masing-masing saja. Artinya pada prinsipnya di Islam itu tidak ada teori khusus untuk meruat. Kalau secara umum kan, kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu juga sebuah obat gitu. Syifa. Ya. Pengobatan, lebih tepatnya pengobatan. Itu mesti ada pilihan-pilihan ayat ataupun pilihan untuk meruqyah begitu, Gus? Malah kalau dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Makki Al-Maliki, beliau menyampaikan khudz minal Qur'ani ma syi'ta li ma syi'ta. Ambillah dari Quran apa yang kau tak mau, untuk apapun yang kau mau. Oh, gitu. Dari Rasulullah sendiri juga memberikan gambaran Al-Fatihah syifaun min kulli da. Di hadis lain surat Al-Hasyr, akhir Al-Hasyr itu juga syifaun min kulli da illa sam, kecuali kematian. Artinya pada prinsipnya Al-Quran itu sendiri semuanya syifa. Malah ada cerita ini unik. Kiai, salah satu kiai sepuh pondok Sidogiri, ketika ada seorang tukang pijat yang mijiti kiai, terus bingung, tanya ke kiai, ke beliau, ini untuk saya sering dimintai untuk ngobati itu gimana? Wis jupu oko Quran sak karepmu ngobati. Gitu. Nah, ternyata dia tidak hafal Al-Quran, seingatnya saja digunakan untuk memijat dan mengobati dan ampuh.
dan juga efektif. Artinya di beberapa literatur disebutkan Al-Quran itu kulluhu syifa. Jadi sebenarnya nggak harus pilih-pilih ya, nggak harus pilih-pilih. Kalau kita kadang-kadang memilih, kalau ngusir jin harus kursi. Ayat kursi. Wow. Kalau untuk ini misalnya surat Al-Ikhlas, kalau tidak harus begitu sebenarnya. Harus begitu. Jadi pada prinsipnya kita diberi kekuatan oleh Allah yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu ayat Al-Quran. Tapi permasalahannya adalah ketika seseorang kurang kuat keyakinannya, atau ketika membaca tidak ada unsur kesadaran, tidak ada rasanya dari dalam hati, maka efeknya juga tidak berefek, berkurang. Ya, sangat berkurang atau bahkan kadang tidak berefek sama sekali. Jadi itu rasanya. Persoalannya di situ sebenarnya. Persoalannya di rasa ini. Maka jenengan kalau baca tahlil biasa ya biasa saja. Karena tahlil niatnya kirim dongo. Tapi kalau saya yang baca tahlil di 1-2 peristiwa, 1-2 loh, tidak semuanya loh ya. Baca tahlil yang kesurupan 30 anak. Bisa jadi seperti Bisa jadi itu beberapa kali terjadi. Kita baca tahlil biasa. Tapi yang terjadi adalah ada anak kesurupan gara-gara tahlil. Ini karena rasanya tadi yang berbeda. Rasa ini ya niat. Niat itu isi hati. Dan kembali ke hijrah. Hijrah ini dijadikan momentum tahun baru. Dipilih oleh Sayyidina Umar. Ini kan yang menentukan tahun baru Hijriah kan Sayyidina Umar ya. Atas usul Sayyidina Utsman. Dan Muharram yang dijadikan pijakan tahun barunya. Awal tahunnya Muharram dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Nah, dari momentum hijrah inilah kemudian Rasulullah pernah menyindir seorang sahabat yang ketika berangkat hijrah, beliau ada seorang sahabat karena tertarik pada cewek. Ya mungkin nggak jauh beda dengan Pak Subhan. Karena dia ikut sehingga aku ikut lah. Karena tertarik pada cewek, Rasulullah kemudian menyindir innamal a'malu binniyat. Muncul hadis itu. Ya. Niat ini rasa itu tadi. Niat ini bukan sekedar niat usolli fardhul maghribi itu tidak. Ini pentingnya penempatan rasa. Ya. Dan rasa ini masuknya ke dimensi di luar kehidupan manusia, tembusnya. Karena dari rasa kita, dari rasa kita ini akan tembus ke dimensi malaikat. Dari rasa kita ini akan tembus ke dimensi jin. Dari rasa kita ini tembus ke dimensi roh. Ya, terus sampai ke dimensi yang tertinggi. Sampai ke dimensi Jabarut, dimensi Lahut. Wah, apa niku kula gak kenal niku. Tapi inilah rasa. Ya. Dan bulan Muharram ini bulan yang kita diajak memperkuat rasa. Olah rasa. Terus wong Jawa tirakat. Tiang Rasulullah dengan berpuasa. Puasa ini inti dari puasa adalah ngempet. Inti dari puasa itu kan ngempet. Ya. Menahan hawa nafsu, menahan keinginan, menahan hal-hal yang tidak baik. Inti dari puasa kan itu. Nah, sehingga disampaikan oleh Rasulullah, disabdakan juga bahwa likulli syai'in bab wa babul ibadah as-shaum. Untuk segala sesuatu itu ada pintunya, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Puasa ini ngempet. Maka ngempet ini bicara di wilayah rasa niki. Inilah inti dari agama kita, bicara di wilayah rasa. Iya. Kalau orang Jawa ataupun orang di sekitar kita berpandangan bahwa di bulan Syuro atau bulan Muharram itu kita dilarang untuk hajatan, untuk ini gimana sebenarnya, Gus? Ada beberapa perspektif. Hajatan itu dulu di tradisi Jawa kuno identik dengan bulan Muharram ini bulannya para raja.
Sehingga orang-orang yang di bawah kaum bawah lah gitu. Satria, di bawah kasta satria itu tidak layak mengadakan kegiatan barengi dengan kegiatannya kaum para raja. Satria. Karena ini bareng kan bulan mulia. Bulan mulia. Yang memanfaatkan orang atasan. Atasan saja. Jadi harus dekengan pusat ini. Kalau tidak dapat dekengan pusat tidak layak. Ini perspektif Jawa. Iya. Kemudian ada satu perspektif yang juga logis di Jawa. Kenapa tidak boleh mengadakan hajatan? Karena di bulan Asyura ini, di bulan Muharram ini ada tanggal 10 Muharram yang disebut bulan Asyura tadi. Dan di tanggal 10 Muharram ini terjadi satu peristiwa yang sangat besar dan sangat menyedihkan. Yaitu dibunuhnya, wafatnya cucu Nabi, cucu mulia Rasulullah SAW, Sayyidina Husain dan keluarganya di Karbala itu. Di bulan Muharram tanggal 10 Syuro. Dan kebetulan penyebar Islam di Jawa ini rata-rata yang paling banyak juga jalurnya Sayyidina Husain yang paling banyak. Meskipun ada juga yang dari Al-Hasani, jalur Sayyidina Hasan, tapi yang paling banyak jalurnya Sayyidina Husain. Dan ini diaplikasikan di Jawa, ada istilah geblake mbai. Geblake mbai itu ketika wafatnya kakeknya, wafatnya bapaknya, tidak baik melakukan sebuah agenda hajatan. Agenda hajatan itu yang memiliki kecenderungan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Gitu. Nah, padahal di bulan ini ada masa fase di mana susahnya sedih ya keturunan Rasulullah dengan dibunuhnya, tidak hanya satu, bahkan sampai ada 70 lebih itu yang meninggal dunia dibunuh saat itu, maka tidak baik melakukan hajatan. Ini perspektif yang dari sudut penyebar Islam di Jawa, dan ini logis. Ya. Karena kultur Jawa juga seperti itu, tapi perspektif sejarah yang lain, karena ini bulannya para raja, bulan mulia, bulannya kaum-kaum yang dimuliakan, maka yang mengadakan hajatan ini hanya para raja. Kemudian para raja mengadakan kegiatan-kegiatan yang besar di bulan Muharram juga. Ya. Kalau dari perspektif supranatural tadi bisa jadi karena memang di bulan ini memang saatnya kita ngentung. Saatnya ngentung berpuasa. Banyak orang Islam sendiri, artinya kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu kita di bulan ini. Jadi logis juga kalau tidak mengadakan agenda hajatan dengan berbagai perspektif di bulan ini. Ini kita tidak mencari dasar-dasar yang ilmiah agama religius, tidak tapi kita hanya ngobrol-ngobrol santai dan semoga ini jadi tambahan wacana. Ya, baik Gus, terima kasih sudah panjang lebar pembicaraan kita. Kami mohon intinya begini, bagaimana kita memanfaatkan di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, bisa memberikan energi, bisa memberikan dorongan kepada kita untuk bisa meningkatkan ubudiyah kita, Gus. Sebagai closing statement istilahnya bahwa bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah dan bulan kesempatan untuk kita ngentung topo broto. Bulan di mana Allah menyelamatkan nabi-nabi Allah yang diuji. Bulan di mana Allah memberikan pilihan terbaik setelah Ramadan untuk berpuasa lewat Rasulullah. Karena itulah monggo kita isi bulan ini dengan banyak mendekat kepada Allah, bisa dengan melakukan bacaan-bacaan yang telah dilakukan oleh para nabi ketika menghadapi ujian, karena hampir ada kesamaan dari sekian banyak nabi yang mendapat ujian itu, rata-rata doa mereka yang selalu diucapkan dan tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya dalam satu waktu, ya terus dibaca ketika menghadapi masalah itu. Kalau tidak Allahu hasbi, beliau mengucapkan hasbi Allah.
Kalau tidak Allahu hasbi, hasbi Allah. Artinya kemudian bisa kita gunakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kita perbanyak terus sambil menyatukan rasa kita dengan zat yang tidak mempunyai rogo, zat yang tidak beraga, zat yang mengetahui rasa kita, menyatukan rasa kita dengan Allah. Dengan cara memperbanyak zikir, banyak doa, syukur, dengan cara berpuasa. Semoga dengan ini kita dijaga oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah, perbanyak kalimat hasbunallah atau hasbi Allah. Kalau untuk diri sendiri hasbi Allah, kalau untuk keluarga dan keturunan hasbunallah. Ini saja yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Gus atas hasanahnya atau bincang-bincang kita di kesempatan kali ini. Tentu kita berharap dengan perbincangan kita ini atau wacana yang Gus Wahab sampaikan akan bisa menambah semangat kita atau menjadi motivasi kita untuk memperbanyak ubudiyah kita, amalan kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, dan bisa membaca apa yang ada di sekitar kita dengan bijak. Intinya seperti itu. Terima kasih Gus. Terima kasih atas wacananya, dan juga terima kasih pemirsa yang sudah bersama kita dalam perbincangan kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah kekuatan kepada diri kita untuk memperbanyak ubudiyah. Amin. Ya, saya Subhan Abu Rizal dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk undur diri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.